Balita ditemukan tewas dengan sejumlah luka bakar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Saudara. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang diduga merupakan kekasih korban. Membahas kasus ini sudah bergabung bersama kami kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat petang, Mas Adrianus. Selamat petang, Mas Yasir. Melihat kasus ini, balita yang ditemukan tewas diduga dianiaya, apa yang bisa Anda baca dari kasus ini? Cukup sering hal ini terjadi dan Hmm. itu umumnya ketika orang dewasa yang menjadi pelakunya itu Hmm. melihat anak itu sebagai objek lemah untuk menjadi sasaran pelampiasan emosinya. Jadi ketika dia marah kepada pihak lain yang lebih kuat atau di mana pihak itu tidak mampu dia lawan, lalu kemudian dia lampiaskan kemarahan itu kepada pihak yang lebih lemah, dalam hal ini anak-anak. Ya, itu dalam bahasa psikologi disebut sebagai displacement. Jadi Hmm. dalam psikologi dikenal yang namanya mekanisme pertahanan diri. Ketika diri itu diminta pertanggungjawaban, dipersalahkan atau dianggap tidak becus, maka kemudian harga dirinya itu lalu menjadi at risk ya, atau Hmm. diganggu begitu, maka kemudian dia mempertahankannya dengan cara membela, dengan cara mencari kilah, mencari pembenaran, dan juga ada yang kemudian mencari subjek yang lebih lemah dalam hal ini displacement. Nah, maka dalam hal ini anak-anak misalnya sering menjadi sasaran ketika orang tua ditegur bosnya di kantor dan dia nggak berani melawan, maka kemudian dia pukul anaknya. Hmm. Atau istri ketika dimarahi suami nggak berani melawan, lalu dia pukul anaknya dan seterusnya. Hmm. Anak-anak dalam hal ini seringkali menjadi korban dalam hal itu. Begitu. Berarti Anda melihat, meskipun kita masih menunggu ya keterangan resmi dari polisi terkait dengan apa sebenarnya motif dari tindakan keji si pelaku, namun Anda membaca ini karena ada motif sakit hati ataupun cekcok antara pelaku dengan ibu korban. Ya, jadi mungkin pada hari-hari sebelumnya antara ibu dan sang pelaku itu ada cekcok, lalu kemudian sakit hati, maka kemudian lalu dia bawa anaknya ke kontrakannya. Nah, ini menarik nih. Hmm. Masih pacaran tapi kemudian sang anak sudah lengket pada sang pria. Jangan kata lain, sudah percaya pula si ibu, atau mungkin juga si ibu tidak tahu bahwa anaknya diajak ke kontrakan sang pelaku. Lalu kemudian mungkin juga karena ditambah lagi dengan sang anak yang sudah berumur 4 tahun sedang Hmm. lasak-lasaknya gitu ya. Maka kemudian dia pukul anak itu, lalu kemudian dia bakar untuk menyembunyikan ya, atau mengalihkan alibi lah begitu ya. Hmm. Nah, menariknya adalah bahwa kebakaran itu tidak kemudian lalu menghanguskan ya. Mungkin sekali dalam hal ini pola pembakarannya buruk ya, sehingga kemudian lalu mati apinya ya, tidak kemudian membakar kontrakannya. Nah, maka ketahuanlah bahwa sebelum korban itu terbakar, maka sebelumnya sudah Hmm. mati duluan, ditandai dengan hasil visum, begitu. Karena kalau kita lihat dari hasil visum ini polisi juga menyatakan bahwa ada luka lebam begitu di sekujur tubuh korban. Apakah ini bisa terindikasi sebelum dibakar ini korban juga mendapatkan sejumlah penganiayaan dari pelaku? Kelihatannya begitu ya. Jadi Hmm. walaupun sudah ada luka bakar yang serius ya, kalau kita katakan dengan persentase, Hmm. maka masih bisa dibaca oleh dunia kedokteran forensik tentang lebam-lebam tersebut. Kenapa? Hmm. Karena lebam itu kan berarti pendarahan ya, pendarahan, ada darah membeku begitu, dan itu masih terlihat pada tubuh korban. Demikian juga pada jalan keluar masuk udara itu juga masih kelihatan tertekan, dan itu yang kemudian diperkirakan oleh dokter sebagai yang menyebabkan ada kematian. Hmm. Juga jangan lupa bahwa ada luka lebam di kepala yang diperkirakan itu ada pukulan mungkin Hmm. dari tongkat atau apa yang kemudian lalu mengakibatkan darah membeku pada kepala korban. Nah, sekali lagi bahwa ketika korban sudah meninggal, nah Hmm. untuk kemudian menyamarkan ya Hmm. bahwa Hmm. korban sebetulnya bukan dibunuh, maka kemudian kos itu kemudian dibakar. Tapi sekali lagi, ternyata Oke. pembakaran tidak sempurna. Nah, kepolisian masih bisa mendapatkan jejak jasad si anak begitu. Hmm. Baik, Prof. Kemudian apa dari kacamata kriminolog sebenarnya apa yang akhirnya menjadi trigger begitu sehingga pelaku ini tega melakukan tindakan yang kita bisa katakan ini sangat keji begitu. Ada penganiayaan di situ, kemudian ada luka bakar yang ditemukan hingga akhirnya balitanya tewas. Kembali pada analisa ya, bahwa sebetulnya sang pelaku ini tengah mempertahankan egonya, tengah mempertahankan harga dirinya, maka ada kemungkinan pada waktu
dia berkelahi atau bertengkar dengan pacarnya sang ibu korban, maka sang ibu korban misalnya mempertanyakan kapan saya dinikahi. Kamu ini sudah sekian lama tapi nggak mau menikahi saya. Kamu sih gajinya kecil. Kamu sih hanya satpam. Ya begitu-begitu ya, yang lalu kemudian membuat sang pelaku ini tersinggung dan tadi ya apa semacam rasa luka batin begitu ya, dan karena tadi tidak berani melampiaskan kepada sang pacarnya, maka kemudian dia mencari subjek yang lebih lemah, anaknya yang sasaran. Jadi saya kira ini bukan pertengkaran biasa ya, tapi sudah mulai masuk kepada harga diri sang pria. Begitu. Indikasi-indikasi seperti ini apakah bisa terbaca sehingga tentu ada antisipasi begitu dari seorang ibu ataupun seorang perempuan yang memiliki anak? Wah, saya kira itu amat privat ya dan amat personal itu ya. Hal yang bagi banyak orang atau beberapa orang dianggap biasa, tapi bagi yang bersangkutan dianggap sudah menusuk batin, dan kemudian lalu hanya dengan melampiaskan kepada secara setara yakni pembunuhan misalnya, itu kemudian dianggap cukup. Jadi saya kira ini susah untuk kemudian kita predik, apalagi kita jadikan sebagai alat ramal ya untuk memperkirakan kasus-kasus ke depan. Jadi apa yang harus diantisipasi? Karena kalau kita lihat bukan kasus yang pertama, dan tentu dari diskusi kita ini harapannya ada hal yang bisa diambil begitu untuk tindakan preventifnya ke depan. Jadi tentu saja dengan satu asumsi bahwa perkiraan saya benar ya, maka bayangkan sang ibu ketika telah membuat pacarnya tersinggung, ya kelihatannya sang ibu ini juga kemudian nggak mengerti, nggak cukup sensitif bahwa telah menyinggung perasaan sang pacar, ya, lalu kemudian masih juga menyerahkan anaknya kepada sang pacar. Ini kalau asumsi bahwa sang anak itu dengan sukarela diserahkan pada ibunya, oleh ibunya kepada sang pacar, atau mungkin juga sang anak itu diambil ya secara diam-diam oleh sang pacar. Tapi kalau misalnya anak itu diserahkan kepada sang pacar, walaupun sudah dibuat tersinggung oleh sang ibu, ini mengindikasikan bahwa sang ibu sendiri juga tidak cukup sensitif ini. Ya, jadi saya kira kepada semua orang mungkin lesson learn-nya atau pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa ketika orang tersinggung, orang sakit hati itu lalu kemudian bisa macam-macam manifestasinya, mulai dari sekedar bahwa dia memendam, menyimpan, sampai kemudian dia melampiaskannya secara fatal dalam bentuk suatu tindakan kekerasan yang kita tidak duga, sebagaimana terjadi pada kasus ini. Begitu. Baik. Terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini. Salam sehat, Prof.